Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Realme, yaitu adalah Realme Narzo 50 5G. Langsung aja kita mulai videonya, tapi seperti biasa, bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi di depanku di layar kalian sekarang lagi ngelihat box HP baru dari Realme, yaitu adalah Realme Narzo 50 5G ya. Jadi boxnya seperti ini. Langsung aja kita mau buka, tapi sebelum itu aku bakal nunjukin sisi-sisinya apa aja, karena ini cukup simple ya. Di sini cuma ada tulisan aja tanpa ada gambar smartphone-nya. Di sini ketulis Narzo 50 5G, di bagian bawah logonya Realme, di atas kosong, sebelah kanan ada tulisan Narzo by Realme, sebelah kiri juga sama Narzo by Realme. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada 6 key selling point dari Realme Narzo 50 5G. Pertama, chipset yang dipakai ini adalah MediaTek Dimensity 810 5G. Terus tebalnya ini ada di 8,1 mm, super slim and light ya. Jadi menurut mereka mungkin 8,1 mm itu udah tergolong tipis buat ukuran smartphone gaming ya, bisa dibilang smartphone gaming karena mereka emang fokusnya ke sana. Lalu di sini kita juga bisa lihat ada 33 watt dart charge, lalu di sini ada 90 Hz ultra smooth display, 5000 mAh battery, lalu up to 11 GB ya dynamic RAM. Berarti ini RAM-nya bisa diekspansi. Cuma aku nggak tahu RAM bawaan. Oh, di sini ada ketulis juga. Oke, RAM bawaannya di sini 6 GB dengan internal storage 128 GB, yang artinya ekspansi RAM-nya ini bisa sampai 5 GB. Oke, langsung aja kita mau buka boxnya. Jadi ini sekali lagi thank you buat Realme yang udah ngirimin produk terbaru mereka. Sebenarnya aku udah order ya sebenarnya tuh. Ini tanggal 25, jadi aku kemarin ikutan PO di tanggal 24 ya, tapi ternyata Realme ngirimin ini, jadinya ya udah, nanti yang itu mungkin bakal aku jual. Oke, ini dia boxnya seperti ini. Langsung aja kita mau buka. Segelnya harusnya udah kebuka ya. Yep. Oke, kita buka. Oh, agak keras. Yap, seperti ini di dalamnya. Di sini kita langsung disambut kata feel the power yang nunjukin smartphone Narzo ini fokus ke arah performa. Di sini ada tulis juga Narzo by Realme. Lalu di dalam sini apakah dapat casing? Yap, kita dapat casing di dalamnya. Seperti ini casingnya. Jadi kalau kita lihat di bagian sisi-sisinya, ini tuh kayak soft matte gitu ya. Sementara yang di bagian belakangnya ini benar-benar clear. Aku suka bentuknya, ini kotak. Lalu di sini cakep juga desain kameranya, kotak kameranya gitu ya. Oke, lalu di sini kita bisa lihat ada SIM trajector, lalu ada buku paduan, kartu garansi, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Ini kita singkirin terlebih dahulu. Lalu di sini ada smartphone-nya. Kita taruh dulu sebelah sini. Lalu di bagian bawahnya ini kita bisa lihat ada kepala charger. Kalau aku lihat di sini punya output 33 watt ya. Nggak tahu kalian kelihatan atau enggak, tapi yang jelas di sini ada tulisan 33 watt. Lalu di sini kita dapat kabel charger dengan bentuk USB Type-C pastinya. Ya, seperti ini. Oke, sudah, langsung kita pinggirin yang lain terlebih dahulu. Kita mau langsung lihat si smartphone-nya. Dan ini adalah Realme Narzo 50 5G. Kita dapat yang warna biru. Ya, seperti ini. Cakep ya. Ini dia Realme Narzo 50. Desainnya ini jujur menurutku ini cakep. Di sini ada desain yang materialnya ini plastik sih. Ya, plastik. Lalu di sini ada aksen garis-garis seperti itu ya. Di kamera nggak tahu kelihatan atau enggak. Ini coba aku deketin lagi. Nah, harusnya sih kelihatan. Di sini ada garis-garis diagonal gitu. Di sini ketulisnya bukan Realme tapi Narzo, design by Realme. Oke, buat framenya kayak gini bagus ya. Kotak, ada 2 buah kamera yang gede. Lalu di sini ada dual LED flash. Di sini ada tulisan juga nih kecil. Kalau aku baca di sini tulisannya Matrix AI kamera. Ya, ini dia. Buat desainnya ini 8,1 mm
nggak kelihatan tebel sih emang. Cuma kalau dari angka menurutku 8 di atas 8 mm itu udah tergolong tebel sih. Cuma ketika dipegang ya nggak kerasa tebel sih emang. Lalu di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol power ya yang menyatu dengan sensor fingerprint. Lalu di bagian atas ini kita bisa lihat ada lubang mic. Di sebelah kiri ada SIM tray slot, lalu ada tombol volume. Kalau SIM tray-nya sendiri ini kita buka. Triple slot atau hybrid? Oh, hybrid ya. Jadi sayang banget ini belum triple slot. Jadi kalian harus milih antara mau pakai 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM plus 1 kartu micro SD tambahan. Pilihan yang agak sulit. Cuma kalau aku pribadi sih pakai smartphone nggak pernah pakai micro SD ya. Jadi ya ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke, lalu di bagian bawahnya lanjut kita ada nemuin ada lubang jack audio 3,5 mm, ada mikrofon lagi, ada USB-C dan ada speaker. Oke, langsung aja kita mau nyalain smartphone-nya si Realme Narzo 50 5G ini sambil kita mau setting-setting terlebih dahulu dan lihat beberapa performanya kalau mainin game dan hasil foto-fotonya juga kayak gimana. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Realme Narzo 50 5G. Seperti biasa sebelum kita bahas spesifikasinya, aku mau nunjukin kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang ada di sebelah samping kanan ini. Nah, ini posisinya juga kebetulan enak ya kalau menurutku, karena ini nggak terlalu ke atas. Jadi buat yang tangannya kecil ini juga masih bisa enak buat dipakai. Kalau misal kita terlalu ke atas, kita butuh effort buat yang gerakin tangan kayak gini. Tapi ini posisinya pas banget ada di hampir ke tengah, meskipun nggak di tengah ya, ini posisi yang pas sih menurutku buat pegangan jempol seperti ini. Dan kecepatan bacanya juga bisa kalian lihat ini cepet ya, dan ini enak buat dipakai sih ya, seperti ini. Sekali lagi, yap. Oke, sekarang kita lanjut mau bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Yang pertama kita mau ngomongin soal performa dari smartphone ini. Jadi si Realme Narzo 50 5G ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 810. Fabrikasinya ini 6 nanometer, GPU-nya Mali G57 MC2, RAM-nya ini punya kapasitas 6 GB dengan storage 128 GB. Nah, tadi kita di boxnya itu juga lihat punya RAM up to 11 GB ya kalau nggak salah. Berarti itu bisa diekspansi. Coba ini aku cari dulu. Oke, jadi kita tinggal search aja di sini kolom pencarian. Nah, ini dia. Ada fitur yang namanya RAM expansion up to 5 GB. Ini aku agak redupin. Nah, ini bisa kalian lihat up to 5 GB. Jadi ini bisa kita tambahin RAM-nya ya. Istilahnya tambahin RAM ini ngambil dari memori internalnya buat nambahin kecepatan baca dari penyimpanan sementaranya ya. Jadi ya emang performanya nggak sengebut RAM utama, tapi RAM expansion ini udah cukup membantu. Aku pernah ngetes juga dan emang ngebantunya nggak banyak, tapi dengan adanya fitur tambahan kayak gini, buat kalian yang ngerasa pengen dapetin performa lebih ya mungkin bisa aktifin RAM expansion. Tapi kalau kalian ngerasa performa RAM kalian itu udah bagus ya, 6 GB itu pun juga udah cukup gede, aku rasa nggak usah ditambahin juga, nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus kalau buat baterainya sendiri, si Realme Narzo 50 5G ini itu punya baterai yang gede juga, 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 33 watt. Dari kepala chargernya juga udah kita lihat itu juga 33 watt ya, jadi bisa dipakai sesuai dengan fungsinya. Terus yang selanjutnya kalau buat sistem operasi ini pakai Android 12 ya. Bagusnya Realme HP-HP barunya itu udah ngikutin zaman dimana udah pakai Android 12. Biasanya brand-brand lain masih ada yang pakai Android 11 ya. Di sini udah Android 12 dengan tampilan UI ini adalah Realme UI 3.0. Tampilannya seperti ini ya, mirip-mirip Oppo kalau bisa dibilang. Tapi ya ini tetap khas Realme karena bulat-bulat seperti ini icon utamanya, meskipun ini bisa kita ubah ya. Kalau nggak salah ini kita tinggal kesini aja. Nah, ini icon. Nah, ini kalian mau style yang seperti apa, misal kotak-kotak bisa pilih yang ini, atau yang pebble. Ini pebble ini mirip kayak One UI Samsung ya, jadi nggak kotak dan nggak bundar.
Kalau aku sih lebih suka yang Pebble seperti ini. Terus kalau buat layarnya, smartphone ini itu pakai layar yang pakai panel IPS. Resolusinya ini Full HD Plus dan luas layar ada di 6,6 inci. Buat refresh rate juga udah 90 Hz. Ya belum 120 Hz sih, tapi 90 Hz juga menurutku udah cukup kerasa smooth. Kalau misal kita mau pakai buat scrolling sosial media seperti ini atau beranda dan lain sebagainya yang scrolling gini lah. Jadi udah cukup lebih smooth ketimbang smartphone yang masih 60 Hz. Buat kecerahan layar ini juga terang banget. Ini 600 nits buat ukuran smartphone mid range. 600 nits itu udah tergolong terang. Buat aspek rasio ini 20:9 dengan kerapatan pixel di 400 ppi yang menurutku untuk gambarnya ya dari detail-detail icon seperti ini kelihatan tajam sih, dan aku rasa buat dipakai nonton dan lain sebagainya ini udah cukup nyaman meskipun belum pakai panel ya AMOLED, tapi IPS-nya ini adalah IPS yang dipakai adalah IPS yang bagus. Jadi aku rasa pemilihan layar IPS demi mengepres harga ini juga oke sih dipilih sama Realme karena IPS-nya ya juga bukan IPS yang murahan. Terus kalau buat kameranya smartphone ini kita lihat tadi di bagian belakang ada 2 buah kamera yang gede ya, tapi ini sebenarnya ya bisa dibilang cuma satu sih karena kamera utamanya ini 48 megapiksel. Yang satu lagi ini nggak terlalu penting ya, bukan ultra wide, bukan makro, bukan telefoto, tapi ini cuma depth sensor 2 megapiksel. Fungsinya ya cuma buat ngebantu buat ambil gambar portrait biar missnya bisa lebih bagus lagi. Kalau buat kamera di bagian depan ini ada 1 buah kamera dimana ini punya resolusi 8 megapiksel, dan buat hasilnya mungkin kita bakal langsung ngetes aja ya karena aku belum sempat foto-foto di luar karena ini posisi aku syuting malam, jadi ya kalau malam agak takutnya jelek, jadi kita di dalam studio aja. Oke, seperti itu kita foto ini. Oke, terakhir foto tanaman. Oke, seperti itu buat hasilnya, kalian bisa cek sendiri untuk kualitasnya seperti apa. Dan sekarang kita mau lanjut ke sesi terakhir yaitu ngetes performa dari smartphone ini, yaitu game PUBG Mobile. Di sini aku udah nyiapin gamenya dan langsung aja kita mainin gamenya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja buat settingan yang didapat. Ini grafik ya, bawaannya ada di HD High. Lalu kalau smoothnya sampai ultra, jadi belum sampai ekstrim, kita bakal pakai smooth ultra aja. Buat gyroscope, oke, ini harusnya hardware ya, tapi ya delay. Oke, entah ini belum ada software update dimana yang harusnya ini hardware ya setauku ya. Jadi ya ini kerasa delay sih dan agak kurang nyaman buat dipakai, tapi semoga aja nanti di next update, yang nggak tahu ya, kalau unit Indonesia emang hardware harusnya ini bisa dapetin gyro yang enak buat dipakai. Oke, dan semoga aja nanti di next update ya bisa dapetin update yang benerin gyronya supaya nyaman buat dipakai. Tapi kalau misal pun ini software ya udah berarti emang selamanya bakalan seperti ini. Oke, di sini tadi ada orang kalau nggak salah. Kita bakal lewat sini. Oke, kita tembak. Ini dia. Aduh, kalah cepat. Yaudah, mungkin gitu aja. Nanti kita sisanya bakal bahas di video review seperti biasa. Mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu lah ya. Kita bakal ulik smartphone ini dulu buat kasih impresi ke kalian. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.